Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Ahibati fillah, wa ikhwani fid din, azanallahu wa iyyakum. Segala puji bagi Allah yang telah menetapkan kita untuk masuk ke dalam rangkaian hari-hari yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu di bulan Ramadan. Bulan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan kemudian juga dicintai oleh Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi penentu titik balik kehidupan seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Dari kemaksiatan berubah menjadi ketaatan. Dari perkara yang sia-sia menjadi perkara yang bermanfaat. Semata-mata agar seorang hamba Allah Subhanahu wa taala itu berhak mendapatkan kemuliaan demi kemuliaan yang dipersiapkan oleh Allah Rabbul Alamin. Ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan seseorang masuk ke bulan Ramadan, artinya Allah Subhanahu wa taala menginginkan dirinya untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala dan kemudian dibebaskan dari api neraka Allah. Oleh karenanya seorang mukmin tidak boleh kemudian menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan oleh Allah Rabbul Alamin. Itu sebabnya kenapa kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan ikhtiar terbaiknya, ikhtiar yang betul-betul maksimal dari ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau betul-betul menghabiskan waktunya dengan Al-Quran Al-Karim, kemudian juga dengan ibadah-ibadah yang lainnya, dengan kedermawanan sebagaimana itu disyaratkan di dalam hadis yang sahih dari sahabat Abdullah bin Abbas bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas, beliau adalah manusia yang paling dermawan, wa ajwadu ma yakun fi Ramadan, dan beliau sallallahu alaihi wasallam lebih dermawan lagi di bulan Ramadan. Kita sering mendengar mungkin hadis ini, tapi kita melupakan bahwa sejatinya yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu adalah memanfaatkan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun amat disayangkan, ahibati fillah, bahwa sebagian dari kita sekarang di masa seperti ini, banyak di antara hamba-hamba Allah yang kemudian terfitnah, yakni terpalingkan dari kemuliaan yang dipersiapkan atau disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Waktu yang sangat berharga yang diberikan oleh Allah kepada mereka untuk bisa meraih kemuliaan, untuk bisa meraih kesempatan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dibebaskan dari api neraka Allah. Mereka lebih memilih untuk menghabiskan waktunya dengan perkara-perkara yang sia-sia. Ini adalah kesalahan yang sekarang umum terjadi. Seakan mereka lupa bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan bahwa puasa itu bukan berhenti semata dari makan dan minum. Ya, bukanlah puasa itu berhenti semata-mata berhenti dari makan dan minum. Innamas shaum au innamas siyam minal lagwi war rafath. Puasa yang sebenarnya itu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah berhenti dari melakukan perbuatan lagwun. Al-lagwu, yakni perbuatan yang sia-sia yang tidak bermanfaat, apalagi yang haram. Dan kemudian juga Nabi mengatakan warrafath, dari perkataan-perkataan yang kotor, yang kasar. Di antara perkara yang kemudian membuat kita terjerumus dan kemudian tenggelam di dalam kesia-siaan adalah ketika kita menghabiskan waktu kita untuk menikmati suguhan-suguhan yang ada di dalam gadget-gadget yang kita miliki. Secara tidak sadar atau bahkan sadar, seseorang menyadari bahwa apa yang dia lakukan dengan alat komunikasinya atau gadgetnya itu adalah perkara yang sia-sia, bahkan bisa jadi perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana bisa seseorang yang menginginkan surga Allah dan kemudian dia berharap dibebaskan dari api neraka Allah Subhanahu wa taala, masih bisa kemudian untuk menghabiskan waktunya yang berharga, waktunya yang diberikan, dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya agar dia mulia? Bagaimana bisa kemudian dia menyia-nyiakannya
dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat. Ingat bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda kebaikan Islamnya seseorang, keislaman seseorang, di sisi Allah Subhanahu wa taala, dia meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Terkhusus di bulan ini, ahibati fillah. Oleh karenanya, sebagai bentuk syukur kita kepada Allah, jangan kemudian kita sia-siakan anugerah yang teramat sangat luar biasa. Anugerah yang didambakan oleh setiap orang-orang yang beriman, khususnya dari kalangan para salafus saleh. Mereka betul-betul ingin mendapatkan kesempatan ini. Adapun kita, alhamdulillah, sekarang kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi jangan pernah kita menyanyiakannya untuk sesuatu yang tidak akan mendatangkan kebaikan bagi diri kita di dunia dan di akhirat. Wallahu ta'ala alam. Semoga Allah menerima amal saleh kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.